Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas mengenai materi COVID 2019. Apa itu COVID? COVID 2019 adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. COVID 2019 sendiri dirilis oleh Information System Audit and Control Association pada tahun 2018 sebagai penerus dari COVID-5. Nah, COVID 2019 ini adalah kerangka kerja manajemen IT yang bisa membantu organisasi mampu mencapai tujuan dan menghadapi tantangan dalam transformasi digital. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai domain pada COVID 2019. Domain pada COVID 2019 sendiri terdiri dari 5 domain yang mencakup berbagai aspek manajemen TI. Berikut ini adalah penjelasan mengenai setiap domain COVID 2019. Nah, 5 domain COVID 2019 yang pertama ada Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua ada Align, Plan, and Organize. Yang ketiga ada Build, Acquire, and Implement. Yang keempat ada Deliver, Service, and Support. Dan yang terakhir adalah Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, kita masuk pada domain yang pertama. Nah, domain yang pertama ini adalah Evaluate, Direct, and Monitor. Domain yang pertama ini berkaitan dengan pengawasan dan juga pengendalian keseluruhan dari manajemen TI dalam organisasi. Domain ini meliputi perencanaan strategis, penetapan tujuan, evaluasi risiko, pengaturan kebijakan, dan pemantauan kinerja secara keseluruhan. Domain ini membantu memastikan bahwa pengambilan keputusan dan juga pengawasan di bidang TI sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi. Kita masuk pada domain yang kedua, yaitu Align, Plan, and Organize. Pada domain yang kedua ini, COVID 2019 berkaitan dengan integrasi TI dengan strategi bisnis organisasi, yaitu meliputi perencanaan strategis TI, identifikasi dan pengelolaan sumber daya TI, pengembangan arsitektur TI, manajemen keperluan TI, dan terakhir adalah pengelolaan proyek TI. Domain ini membantu organisasi dalam merencanakan dan mengorganisir aspek-aspek TI agar sejalan dengan tujuan bisnis yang diterapkan. Nah, domain yang ketiga di sini ada Build, Acquire, and Implement. Nah, pada domain ini berkaitan dengan pengembangan dan penerapan solusi TI yang efektif dan efisien, yaitu meliputi perancangan dan pengembangan sistem, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, pengujian, migrasi data, serta manajemen perusahaan yang terkait dengan implementasi TI. Pada domain ini membantu organisasi dalam membangun dan melaksanakan solusi TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Selanjutnya adalah domain keempat, yaitu Deliver, Service, and Support. Nah, pada domain keempat ini berkaitan dengan penyediaan dan juga dukungan operasional dari layanan TI yang telah diterapkan, yaitu meliputi manajemen layanan TI, manajemen keamanan, manajemen data dan operasi, manajemen fasilitas, dan terakhir adalah manajemen insiden dan masalah. Pada domain ini membantu organisasi dalam memberikan layanan dan juga dukungan yang handal kepada pengguna untuk memastikan kelancaran operasional TI. Selanjutnya adalah domain yang terakhir, yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, pada domain yang kelima ini berkaitan dengan pemantauan dan juga evaluasi kinerja TI serta penilaian kepatuhan, yaitu meliputi pemantauan kinerja TI, pengukuran dan juga pemantauan
kepatuhan, pengukuran penggunaan sumber daya TI, serta penilaian kesesuaian. Nah, pada domain ini membantu organisasi dalam memonitor dan juga mengevaluasi efektivitas pengelolaan TI dan juga memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku. Dari kelima domain COVID 2019 ini dapat diketahui memiliki proses dan juga aktivitas yang spesifik, yang mana dinilai dapat membantu organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga memantau manajemen TI secara holistik. Nah, setelah domain, di sini kita akan membahas mengenai manfaat COVID 2019. Adapun beberapa manfaat dari COVID 2019 yaitu yang pertama, di sini COVID 2019 lebih meningkatkan efisiensi, yaitu maksudnya di sini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan TI mereka dengan menggunakan COVID 2019. Di sini mengapa dapat dikatakan lebih efisien? Karena COVID 2019 dapat membantu perusahaan dalam menetapkan proses yang efektif dan juga efisien dalam mengelola TI, sehingga perusahaan dapat lebih menghemat biaya dan juga menghemat waktu. Manfaat yang kedua yaitu COVID 2019 dapat menyediakan panduan yang jelas. Di sini maksud menyediakan panduan yang jelas yaitu perusahaan dapat memastikan dengan penerapan COVID 2019 ini, penggunaan TI mereka dapat sesuai dengan tujuan bisnis dan juga kebutuhan pelanggan. Kemudian, untuk manfaat yang ketiga, COVID 2019 dapat memperkuat keamanan. Memperkuat keamanan di sini, COVID 2019 dapat membantu dalam memperkuat keamanan TI dengan memastikan bahwa sistem TI mereka aman dan terlindungi dari ancaman yang bisa saja menyerang. Kemudian, COVID 2019 dapat meningkatkan kepatuhan. Di sini, dengan mengikuti panduan dari COVID 2019, perusahaan dapat memastikan bahwa penggunaan TI mereka telah sesuai dengan peraturan dan juga standar yang berlaku. Kemudian di sini ada manfaat yaitu kerangka kerja yang lebih fleksibel. Maksudnya di sini kerangka kerja yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dengan penerapan COVID 2019 ini, yaitu mengenai karakteristik dan juga kebutuhan unik mereka. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai perubahan dari COVID-5 dan COVID 2019. Dapat teman-teman ketahui, sebelum adanya COVID 2019 ada versi sebelumnya, yaitu versi COVID-5. Yang mana COVID-5 ini dia diterbitkan pada tahun 2012. Nah, sejak diterbitkannya COVID-5 ini, kerangka kerja dan juga standar lainnya terus berkembang menghasilkan landscape yang berbeda. Nah, adanya perkembangan ini membuat COVID melakukan penyelarasan sehingga agar tetap relevan, di sini COVID melakukan perkembangan dengan menghasilkan generasi ataupun versi COVID baru, yaitu COVID 2019. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara COVID-5 dan juga COVID 2019 atau COVID versi terbaru saat ini. Nah, di sini perbedaan antara COVID-5 dan COVID 2019 yang pertama yaitu COVID 2019 itu terdiri dari 6 prinsip tata kelola. Namun, sebelumnya COVID-5 itu hanya berisi 5 prinsip pemerintahan. Jadi, mereka memiliki perbedaan. Kemudian, di sini untuk jumlah prosesnya,
pada versi sebelumnya tuh hanya berjumlah 37 dan saat ini berkembang menjadi 40. Jadi di sini adanya perubahan dengan beberapa perbedaan atau perubahan di terminologi. Perbedaan yang ketiga yaitu adanya perbedaan pengukuran kinerja COVID yang dimana COVID-5 menggunakan skala 0 sampai 5, sedangkan skema manajemen kinerja COVID 2019 sudah menggunakan CMMI. Selanjutnya di sini COVID 2019 menyertakan 11 faktor desain yang mempengaruhi COVID mempengaruhi desain sistem tata kelola IT perusahaan dan ini tidak dimiliki pada COVID-5. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa hadirnya COVID 2019 memiliki level kematangan IT yang lebih tinggi daripada versi COVID sebelumnya karena kehadiran COVID 2019 ini mengikuti perkembangan yang ada. Jadi dapat dikatakan apa yang ada pada COVID 2019 memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan versi COVID sebelumnya dan dapat dipastikan COVID 2019 adalah versi COVID yang terbaik. Itu saja pembahasan mengenai materi COVID 2019. Sekian, terima kasih.